Dipaksa majikan lepas hijab karena aku dituduh mencuri kalungnya. Namun saat ku lepas ia malah terkejut setelah melihat tanda lahirku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu dimulai seperti biasa. Aku, Dina, sudah terbangun sebelum matahari terbit, menyiapkan sarapan untuk keluarga majikanku sebelum mereka bangun. Aroma kopi hangat memenuhi dapur, sementara tanganku sibuk memotong buah-buahan segar untuk menemani roti panggang yang baru saja keluar dari oven. Suara burung berkicau di taman belakang rumah seolah menjadi musik pengiring rutinitas pagiku. Semua terasa tenang, sampai akhirnya langkah berat Bu Diva menggema di lantai marmer, menghentikan segala aktivitasku. Aku segera menoleh, tangan masih memegang pisau yang baru saja kupakai untuk mengupas apel. Wajah Bu Diva yang biasanya terlihat anggun dengan riasan sempurna, kini memancarkan kemarahan yang membuat udara di sekitarnya terasa membeku. Matanya, biasanya teduh seperti danau di pagi hari, kini menyala-nyala, seolah ada api yang berkobar di dalamnya. Dina, suaranya rendah, tapi tajam seperti pisau. Kamu membersihkan kamarku pagi ini, kan? Aku mengangguk pelan, mencoba menelan ludah yang tiba-tiba terasa mengganjal di tenggorokan. Iya, Bu. Seperti biasa, aku sudah bersihkan dan rapikan semuanya. Tiba-tiba, Bu Diva mengangkat tangannya, memperlihatkan sebuah kotak perhiasan kecil yang terbuka. Kalung mutiaraku hilang. Yang peninggalan nenek moyang keluarga ini. Satu-satunya orang yang masuk ke kamarku pagi ini hanyalah kamu. Jantungku berhenti berdetak untuk sesaat. Bebu, aku tidak mengambil apapun. Aku hanya membersihkan dan... Diam! Teriaknya, memotong pembelaanku. Suaranya mengguncang seluruh ruangan, membuatku nyaris menjatuhkan pisau yang masih kugenggam. Aku sudah memeriksa semua tempat. Kalung itu tidak ada. Dan kamu satu-satunya orang yang punya akses ke sana. Aku menggigit bibirku sampai nyaris berdarah. Air mataku sudah menggenang. Tapi aku berusaha menahannya. Menangis sekarang hanya akan membuatku terlihat lebih bersalah. Aku bersumpah, Bu Diva, aku tidak menyentuh perhiasan Bu. Kalau kamu benar-benar tidak mencuri, ujarnya tiba-tiba, suaranya tiris tapi penuh ancaman. Maka kamu tidak akan keberatan jika aku memeriksamu sekarang juga. Lepas hijabmu. Perkataannya itu seperti petir di siang bolong. Aku terpana, tidak bisa bergerak. Apa? Kamu dengar aku. Lepas hijabmu. Sekarang. Tangan gemetar. Hijab bukan sekadar kain bagiku. Ia adalah bagian dari identitasku, perlindunganku, harga diriku. Tapi di hadapan majikanku yang sedang marah besar, aku tidak punya pilihan. Dengan napas tersengal, aku perlahan mengangkat tanganku. Jari-jariku gemetar menyentuh kain hijab yang selama ini setia menutupi rambut dan leherku. Setiap sentuhan terasa seperti pengkhianatan terhadap diriku sendiri. Saat hijab itu akhirnya terbuka, rambut hitam panjangku yang biasanya tersembunyi kini terurai di bahu. Kulit leherku yang jarang terlihat terbuka, termasuk tanda lahir kecil berbentuk bulan sabit di bagian belakangnya. Aku menunduk, tidak sanggup menatapnya. Tapi yang kudengar berikutnya bukan lagi bentakan atau tuduhan. Tanda lahir itu. Suara Bu Diva tiba-tiba berubah. Tidak lagi marah, tapi terkejut, bahkan mungkin takut. Aku mengangkat kepalaku pelan-pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak tadi, aku melihat wajahnya dengan jelas. Dia pucat. Seperti melihat hantu. Dari mana kamu dapat tanda lahir itu? Bisiknya. Suaranya nyaris tidak terdengar. Dan di saat itulah, tanpa kusadari, hidupku berubah selamanya. Udara di ruangan itu terasa semakin berat. Seolah semua oksigen tersedot keluar, meninggalkan ruang hampa yang membuatku sulit bernapas. Rambutku yang biasanya tersembunyi rapi di balik hijab kini terurai bebas, menyentuh bahu dengan lembut,
seakan-akan mereka pun merasakan kebingungan dan keputusasaanku. Kulit leherku yang jarang terpapar udara terbuka terasa dingin, seperti terekspos pada sesuatu yang seharusnya tetap menjadi rahasia. Bu Diva tidak bergerak. Matanya yang tadi menyala-nyala karena kemarahan kini terpaku pada satu titik, tanda lahir kecil di belakang leherku, yang selama ini tersembunyi di balik kain hijab. Ekspresinya berubah drastis. Kemarahan yang tadinya memenuhi setiap garis wajahnya perlahan mencair, digantikan oleh sesuatu yang lebih dalam, lebih kompleks, ketakutan, keterkejutan, atau mungkin pengakuan. Tanda lahir itu, suaranya pecah, nyaris seperti bisikan orang yang baru melihat hantu dari masa lalunya sendiri. Aku tidak mengerti. Tangan kananku secara refleks meraba bagian belakang leherku, menyentuh tonjolan kecil berbentuk bulan sabit yang sudah ada sejak aku lahir. Ini memang selalu ada, Bu, kataku pelan, suaraku gemetar. Aku tidak tahu kenapa Bu Diva. Bentuknya persis. Dia memotongku. Tangannya tiba-tiba terangkat seakan ingin menyentuhku, tapi berhenti di tengah jalan, seperti takut. Persis seperti. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Tiba-tiba, tanpa peringatan, Bu Diva berbalik dan berjalan cepat keluar dari ruangan, meninggalkanku sendirian dengan rambut terurai dan pertanyaan yang bergema di kepalaku. Aku terduduk lemas di lantai, tanganku masih memegang hijab yang baru saja kulepas. Kain itu terasa berat di genggamanku, seolah-olah bukan sekadar sehelai kain, melainkan perisai yang selama ini melindungiku dari dunia. Dan kini, perisai itu telah terkoyak. Kenapa dia bereaksi seperti itu? Pikiranku melompat ke segala kemungkinan. Apakah tanda lahir ini berarti sesuatu? Apakah ini semacam ciri yang dia kenal? Atau, apakah ini membuatku terlihat seperti seseorang yang dia tahu? Tiba-tiba, bayangan samar muncul di benakku, kenangan masa kecil yang hampir pudar. Aku memang tidak ingat banyak tentang orang tuaku. Mereka meninggal saat aku masih sangat kecil, dan hidupku setelah itu adalah serangkaian pindah dari satu rumah ke rumah lain, sampai akhirnya aku menjadi pembantu di sini. Tapi ada satu hal yang selalu terngiang. Aku punya seorang kakak. Sebuah ingatan kabur, tawa ceria, pelukan hangat, dan suara perempuan kecil yang memanggilku, adik. Tapi itu semua seperti mimpi. Selama ini, aku mengira itu hanya hayalanku saja. Tidak mungkin, kan? Dari lorong, suara langkah cepat terdengar lagi. Kali ini, bukan hanya Bu Diva, Pak Iqbal juga ada bersamanya, wajahnya penuh kebingungan. Diva, kamu yakin? Lihat sendiri. Potong Bu Diva. Suaranya bergetar. Dan saat Pak Iqbal melihatku, rambut terurai, tanda lahirku yang terbuka, matanya juga melebar. Astaga! Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi satu hal yang aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Dina, kata Bu Diva pelan, kali ini dengan nada yang sama sekali berbeda, lembut, hampir penuh harap. Kamu ingat sesuatu tentang masa lalumu? Aku menggigit bibirku. Tidak banyak, Bu. Aku hanya tahu bahwa orang tuaku meninggal saat aku kecil. Dan, aku berhenti, ragu apakah harus melanjutkan. Dan apa? Desak Bu Diva, langkahnya semakin mendekat. Dan, aku selalu merasa, dulu aku punya seorang kakak. Seketika itu juga, air mata mengalir deras di wajah Bu Diva. Dan aku tahu, apapun yang terjadi selanjutnya, rahasia besar sedang menungguku. Malam itu, rumah yang biasanya sunyi setelah jam 9 tiba-tiba dipenuhi bisikan-bisikan yang tertahan. Aku berbaring di kamar kecilku, tapi tidur tak kunjung datang. Setiap kali aku memejamkan mata, yang terbayang adalah wajah Bu Diva yang berubah drastis saat melihat tanda lahirku, suaranya yang gemetar, dan air mata yang tiba-tiba menggenang di matanya sebelum ia berlari keluar ruangan. Dari balik pintu, suara langkah kaki yang mondar-mandir terus terdengar. Aku tahu itu Pak Iqbal. Sesekali, suara Bu Diva yang terisak-isak menyelinap melalui celah-celah pintu kayu yang tipis. Aku menarik selimut hingga menutupi separuh wajahku,
mencoba menenangkan detak jantung yang tak karuan. Kenapa mereka begitu terkejut dengan tanda lahirku? Pertanyaan itu terus mengusikku. Tanda lahir berbentuk bulan sabit di belakang leherku memang unik, tapi tidak seharusnya membuat orang bereaksi sedramatis itu. Kecuali jika itu berarti sesuatu bagi mereka. Sesuatu yang besar. Tiba-tiba, suara mereka menjadi lebih jelas. Aku tidak bermaksud menguping, tapi tubuhku secara refleks bergerak mendekati pintu. Tidak mungkin salah, Iqbal. Itu dia. Tanda lahirnya persis seperti yang selalu ibu ceritakan. Suara Bu Diva bergetar. Bentuk bulan sabit, di tempat yang sama persis. Tapi Diva, kita harus pastikan dulu. Jangan-jangan ini hanya kebetulan. Kebetulan. Suara Bu Diva meninggi. Dia bahkan ingat punya kakak. Apalagi yang kau butuhkan? Iqbal, selama 20 tahun aku mencari adikku. Dan sekarang dia mungkin ada di depan mata kita. Aku menahan napas. Kata-kata itu seperti pukulan keras di dadaku. Mencari adikku. Ingatan-ingatan samar yang selama ini kusimpan rapat di sudut paling gelap memoriku tiba-tiba menyerbu. Aku melihat kilasan wajah seorang gadis kecil dengan mata yang sama seperti Bu Diva, memegang tanganku erat. Jangan lepas tangan aku, Dina. Aku menggigit bibirku sampai nyaris berdarah. Itu hanya mimpi. Selama ini aku yakin itu hanya mimpi. Suara Pak Iqbal yang lebih tenang memecah lamunanku. Kalau memang benar, kenapa dia bisa sampai jadi pembantu di rumah kita sendiri? Ini terlalu kebetulan, Diva. Aku tidak peduli soal kebetulan. Jawab Bu Diva. Suaranya penuh keyakinan. Besok pagi, aku akan bicara padanya. Aku akan menceritakan semuanya. Aku mundur pelan-pelan dari pintu. Lututku terasa lemas. Tubuhku gemetar tak terkendali. Jika apa yang kudengar ini benar, jika Bu Diva benar-benar adalah kakak kandungku yang hilang, lalu siapa aku sebenarnya? Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku membiarkan air mata mengalir deras. Bukan karena sedih, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang mirip dengan harapan. Di luar jendela, bulan sabit menggantung di langit, seolah tersenyum padaku. Persis seperti tanda di belakang leherku. Fajar belum sepenuhnya merekah ketika aku mendengar ketukan pelan di pintu kamarku. Aku terbangun dari tidur yang gelisah, mata masih berat dan kepala terasa penuh dengan mimpi-mimpi yang tak karuan. Ketukan itu berulang, lebih keras kali ini, disertai suara Bu Diva yang khas. Namun kali ini terdengar berbeda, lebih lembut, lebih ragu. Dina, kamu sudah bangun. Aku segera meraih hijabku dan melilitkannya dengan cepat sebelum membuka pintu. Di hadapanku, Bu Diva berdiri dengan wajah yang tak lagi memancarkan kesombongan atau kemarahan seperti biasanya. Matanya bengkak, seperti habis menangis semalaman. Tangannya memegang erat sebuah album foto tua yang tampak usang di sudut-sudutnya. Bu Diva, ada apa? Tanyaku. Suaraku serak karena tidur yang tak nyenyak. Dia tidak langsung menjawab. Matanya menatapku dengan intens, seolah-olah baru benar-benar melihatku untuk pertama kalinya. Kemudian, dengan gerakan lambat yang hampir terasa sakral, dia mengangkat tangannya dan menyentuh bahuku. Boleh aku masuk? Aku mengangguk, membuka pintu lebih lebar. Tubuhku gemetar. Entah karena dinginnya pagi atau karena antisipasi akan sesuatu yang tak terungkap. Begitu masuk, Bu Diva langsung duduk di tepi tempat tidurku yang sederhana. Dia membuka album foto itu dengan hati-hati, seperti takut akan merusak halamannya yang sudah rapuh. Aku tidak bisa tidur semalam. Mulainya, jarinya menelusuri foto-foto yang sudah menguning. Aku terus memikirkan tanda lahirmu. Dan ini. Dia berhenti di satu halaman tertentu, lalu memutarkannya ke arahku. Foto itu menunjukkan dua anak kecil.
seorang gadis kecil berusia sekitar 6 tahun dengan rambut ikal panjang, memeluk erat seorang balita dengan senyum lebar. Yang membuat napasku tersangkut adalah tanda lahir kecil yang terlihat jelas di leher si balita. Ini aku dan adikku, bisik Bu Diva, suaranya pecah. 2 hari setelah ulang tahunmu yang kedua. Aku merasa seluruh ruangan berputar. Tanganku gemetar saat menyentuh foto itu. Gadis kecil dalam foto itu jelas-jelas Bu Diva. Matanya yang besar dan senyum manisnya tak berubah. Dan balita yang dipeluknya. Ini aku. Bu Diva mengangguk. Air matanya akhirnya meluber. Kami memanggilmu Naya. Tapi setelah kecelakaan itu, kamu menghilang. Kecelakaan. Kata itu seperti pemicu yang membuka pintu banjir di benakku. Aku tiba-tiba melihat kilasan cahaya lampu yang menyilaukan, suara benturan logam yang mengerikan, dan jeritan yang mungkin adalah suaraku sendiri. Orang tua kita meninggal dalam kecelakaan mobil. Lanjut Bu Diva, tangannya sekarang menggenggam tanganku erat. Aku selamat karena duduk di kursi tengah. Tapi kursimu terlempar keluar. Kami mengira kamu tidak selamat. Aku menarik napas dalam-dalam. Tapi aku tidak mati. Tidak, dia menggeleng. Kamu ditemukan oleh seseorang. Dan kemudian, kamu menghilang. Ruangan terasa semakin sempit. Pertanyaan-pertanyaan berputar di kepalaku. Tapi satu yang paling menyiksa. Lalu bagaimana aku bisa sampai di sini? Menjadi pembantumu. Bu Diva menunduk. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Aku tidak tahu. Mungkin ini takdir. Atau mungkin kita memang ditakdirkan untuk bertemu lagi. Di luar jendela, sinar matahari pagi mulai menerobos masuk, menyinari wajah Bu Diva yang basah oleh air mata. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihatnya, bukan sebagai majikanku, tapi sebagai seseorang yang telah kehilangan separuh jiwanya. Dan mungkin, tanpa kusadari, aku juga telah kehilangan separuh jiwaku. Kakak. Kata itu keluar dari mulutku tanpa kusadari, ringan seperti angin pagi. Bu Diva. Tidak, Kak Diva, tersentak. Lalu dengan gerakan yang penuh kelembutan, dia menarikku ke dalam pelukan yang hangat. Pelukan yang terasa seperti akhir dari sebuah penantian panjang. Selamat pulang, adikku, bisiknya di bahuku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa menemukan rumah. Matahari sudah tinggi ketika kami akhirnya berpisah dari pelukan itu. Kak Diva mengusap air matanya dengan ujung selendang sutra yang mahal. Gerakannya halus namun masih terlihat gemetar. Aku masih duduk di tempat tidurku yang sederhana. Tangan menggenggam erat album foto tua itu. Takut kalau semua ini hanyalah ilusi yang akan lenyap jika aku melepaskannya. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Kak Diva menghela napas panjang. Matanya memandangku dengan campuran rasa haru dan penyesalan. Setelah kecelakaan itu, hidupku berubah total. Dia mulai bercerita dengan suara rendah, kadang terputus oleh isakannya. Aku mendengarkan dengan saksama. Setiap kata seperti mengukir luka baru sekaligus menyembuhkan yang lama. Ayah dan ibu tewas seketika. Aku hanya menderita luka ringan. Tapi kamu, kursi bayi tempatmu duduk terlempar keluar jendela. Polisi mengatakan mereka tidak menemukan jenazahmu di lokasi kejadian. Tangannya mengepal erat. Selama berbulan-bulan, keluarga besar kami mencari. Paman Heru, Bibi Lani, semua orang. Tapi tidak ada jejakmu sama sekali. Aku merasakan sesuatu mengganjal di tenggorokanku. Tapi, aku ingat pernah tinggal dengan seorang paman. Paman Tony. Kak Diva mengerutkan kening. Tony? Tidak ada paman Tony dalam keluarga kita. Kecuali, tiba-tiba wajahnya berubah pucat. Tony Wijaya. Dia adalah sopir pribadi ayah. Setelah kecelakaan, dia menghilang tanpa jejak.
Potongan-potongan ingatan mulai menyambung di kepalaku. Aku teringat sosok pria tinggi dengan bau rokok yang selalu melekat di bajunya. Dia bilang aku anak yatim yang diambilnya dari panti asuhan. Tapi setiap kali aku bertanya tentang orang tua kandungku, dia selalu marah. Kak Diva menarik napas tajam. Kami selalu curiga ada yang tidak beres. Ayah punya polis asuransi jiwa yang sangat besar, dan semua dokumen penting disimpan di brankas mobil. Setelah kecelakaan, brankas itu hilang bersama Tony. Aku merasa mual. Jadi, dia menculikku? Untuk apa? Untuk uang, tentu saja. Suara dalam tiba-tiba muncul dari pintu. Pak Iqbal berdiri di sana dengan wajah serius. Dia pasti tahu dirinya akan menjadi tersangka utama. Dengan membawamu pergi, dia menciptakan bukti hidup bahwa kecelakaan itu mungkin bukan kecelakaan biasa. Ruangan terasa semakin pengap. Kak Diva memegang tanganku erat. 2 tahun setelah kejadian, kami menerima surat ancaman. Seseorang mengaku memegang harta paling berharga keluarga kami dan meminta tebusan besar. Tapi ketika kami setuju untuk bertemu, dia tidak pernah muncul. Tebakku. Kak Diva mengangguk, matanya berkaca-kaca lagi. Kami pikir itu hanya penipuan. Tapi sekarang aku mengerti, itu pasti Tony. Dia mungkin takut ketahuan, lalu menjualmu ke keluarga lain. Aku menunduk, mencerna semua informasi ini. Hidupku selama ini dibangun di atas kebohongan. Namaku yang sebenarnya, keluarganya, masa kecilku, semua dicuri oleh seorang pria serakah. Lalu, bagaimana aku bisa berakhir di sini? Tanyaku pelan. Pak Iqbal yang menjawab, itu yang akan kita selidiki. Tapi pertama, dia berjalan mendekat dan berlutut di hadapanku. Kami ingin meminta maaf. Maaf untuk semua tuduhan, semua perlakuan kasar, semua waktu yang terbuang. Kak Diva menangis terseduh-seduh. Aku bahkan memaksamu melepas hijab. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku menariknya kembali ke dalam pelukan. Di balik semua kesedihan ini, ada satu hal yang membuat hatiku hangat. Akhirnya aku tahu siapa diriku sebenarnya. Aku bukan lagi dinasti pembantu, tapi Naya, putri kedua keluarga Hartanto yang hilang 20 tahun lalu. Tidak apa, Kak, bisikku, meniru cara memanggilnya seperti dalam ingatan samarku. Yang penting kita sudah bertemu lagi. Dari jendela, sinar matahari menerpa wajah kami berdua. 2 saudara yang terpisah oleh waktu dan konspirasi kejam, tapi akhirnya bersatu kembali oleh takdir yang lebih besar dari segalanya. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi. Kamarku yang sempit di belakang rumah kini diganti dengan kamar mewah di lantai 2, berdampingan dengan kamar Kak Diva. Lemari baruku yang hanya berisi 2 setel seragam pembantu diganti dengan rak-rak penuh gaun rancangan desainer ternama. Tapi di balik kemewahan ini, ada sesuatu yang mengganjal. Sebuah penolakan halus yang semakin hari semakin terasa. Mbak Laras, istri kedua Pak Iqbal, tak pernah menyembunyikan ketidaksukaannya. Setiap kali aku melewatinya di koridor, matanya menyipit, bibirnya mengerut, seolah aku adalah virus berbahaya yang mengancam keluarganya. Hari ini, saat aku sedang belajar menggunakan peralatan makan mewah di ruang makan mewah, suaranya yang bernada tinggi tiba-tiba memecah kesunyian. Jadi, menurutmu kebetulan saja kalung mutiara itu hilang tepat sebelum pengakuan dramatis ini terjadi? Mbak Laras berbicara keras sambil memandangku tajam. Tangannya yang berhias cincin permata mengetuk-ngetuk meja marmer. Pak Iqbal menghela napas. Laras, kita sudah menemukan kalung itu terjatuh di belakang lemari. Ini bukan tempatmu untuk. Aku hanya mengatakan apa yang semua orang pikirkan. Potongnya, kini berdiri dengan pose menantang. Dia tiba-tiba ingat segalanya setelah melihat rumah mewah ini, setelah melihat kekayaan keluarga kita.
Kak Diva bangkit dengan wajah merah padam. Dia adikku. Dokumen tes DNA sudah membuktikannya. Apa lagi yang kau inginkan? Mbak Laras tertawa sinis. DNA bisa diatur. Aku mengenal banyak orang di lab forensik. Ini semua terlalu mudah. Seorang pembantu tiba-tiba jadi pewaris sah Hartanto Group. Aku menggigit bibir bawahku sampai terasa sakit. Kata-katanya menusuk seperti belati. Tapi yang lebih menyakitkan adalah tatapan ragu yang tiba-tiba muncul di mata Pak Iqbal. Diva, mungkin kita harus memeriksa ulang. Tidak. Teriak Kak Diva. Aku tidak butuh tes lain. Aku mengenali adikku sendiri. Tapi keraguan sudah terlanjur tertanam. Saat makan malam, pelayan yang biasanya sopan mulai melirikku dengan curiga. Bahkan sopir keluarga yang biasa ramah padaku kini enggan menyapaku. Malam itu, di kamar baruku yang mewah, aku menatap cermin besar. Wajah yang kulihat adalah wajah yang sama, tapi sekarang dengan kerutan di dahi yang tak pernah ada sebelumnya. Naya. Aku mencoba memanggil nama asliku, tapi terasa asing di lidah. Telepon genggam baruku berdering. Sebuah pesan dari Kak Diva. Jangan dengarkan mereka. Besok kita ke notaris untuk urus dokumen warisanmu. Tapi pesan kedua langsung masuk, dari nomor tak dikenal. Pembantu jadi tuan rumah? Tunggu kejutan besok. Jantungku berdegup kencang. Mbak Laras tidak akan tinggal diam. Dan entah mengapa, aku merasa pertempuran ini baru saja dimulai. Pertempuran untuk identitasku, untuk keluargaku, untuk kebenaran yang masih tersembunyi di balik awan gelap masa lalu. Di luar jendela, bulan sabit menggantung sendirian, mirip dengan tanda lahir di leherku, seolah mengingatkanku bahwa kebenaran, seperti bulan, tak selamanya bisa bersinar terang. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti taman rumah keluarga Hartanto, menciptakan suasana misterius yang seolah mencerminkan kebingungan dalam hatiku. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap dokumen-dokumen yang tersebar di atas spray sutra, hasil tes DNA, akta kelahiran yang baru saja direkonstruksi, foto-foto lama yang sudah menguning. Semua bukti itu seharusnya meyakinkanku, tapi pesan ancaman tadi malam masih terngiang-ngiang di kepalaku. Kak Diva masuk tanpa mengetuk. Wajahnya tegang membawa secangkir coklat panas. Kita akan ke notaris jam 10. Ujarnya mencoba tersenyum, tapi matanya yang merah menunjukkan dia juga tidak tidur semalaman. Semua dokumen warisan orang tua sudah siap. Kamu berhak mendapatkan separuh dari segalanya. Aku mengangkat salah satu foto lama, gambar seorang bayi digendong pasangan bahagia. Aku tidak ingat wajah mereka sama sekali, bisikku. Foto itu seharusnya menghangatkan hati, tapi justru membuat dadaku sesak. Seperti mengenali orang asing yang kebetulan memiliki hubungan darah denganku. Kak Diva duduk di sampingku, tangannya yang halus menutupi tanganku yang berbekas kerja keras. Itu wajar, Nay. Kamu hanya berusia 2 tahun saat. Suaranya tercekat. Tapi kita punya banyak waktu sekarang untuk membuat kenangan baru. Tiba-tiba pintu terbuka kasar. Pak Iqbal masuk dengan wajah suram, sebuah map coklat di tangannya. Aku sudah menyelidiki Tony Wijaya, katanya tanpa basa-basi. Dia meninggal 5 tahun lalu, kecelakaan mobil di jalur tol Cipali. Kak Diva tercekat. Kecelakaan mobil lagi? Terlalu kebetulan. Aku merasakan sesuatu menggeliat di ingatanku. Aku ingat, sebelum Paman Tony meninggal, ada seseorang yang sering datang ke rumah. Seorang wanita dengan parfum menyengat. Pak Iqbal langsung membuka mapnya. Ini daftar semua kerabat dan kenalan Tony. Ada nama yang mencurigakan. Mataku menelusuri daftar itu, berhenti pada satu nama yang tiba-tiba membuat nafasku tersendat. Yayuk Suryani. Dia selalu memanggil Paman Tony, Mas. Kak Diva menjatuhkan cangkirnya. Yayuk Suryani? Itu
Itu mantan asisten rumah tangga kita. Dia dipecat ibu karena ketahuan mencuri perhiasan. Ruangan terasa semakin sempit. Pak Iqbal segera menelepon seseorang, memberi perintah untuk melacak wanita itu. Sementara Kak Diva memegangi kepalanya, wajahnya pucat. Jika Yayuk terlibat, dia pasti menyimpan kebencian pada keluarga kita. Aku berdiri, berjalan ke jendela. Kabut pagi mulai tersibak, mengungkap taman yang indah. Tapi keindahan itu kini terasa palsu, seperti kehidupan baruku yang ternyata dibangun di atas tumpukan kebohongan dan dendam masa lalu. Aku ingin bertemu wanita ini, kataku dengan suara yang lebih tegas dari yang kuduga. Aku perlu tahu, kenapa aku bisa berakhir sebagai pembantu di rumah sendiri. Kak Diva ingin protes, tapi Pak Iqbal mengangguk setuju. Kita akan atur. Tapi hari ini, kita ke notaris dulu. Warisanmu harus segera diselesaikan. Saat mereka keluar, aku kembali memandangi foto bayi dalam gendongan itu. Siapa sangka, perjalanan untuk menemukan identitas sejatiku justru membawaku ke labirin rahasia yang lebih gelap. Dan Yayuk, sosok yang mungkin adalah kunci dari semua ini, adalah pintu menuju kebenaran yang mungkin tidak siap kuhadapi. Telepon bergetar lagi. Pesan baru dari nomor tak dikenal. Notaris? Jangan terburu-buru. Tony tidak mati kecelakaan. Tangan gemetar. Aku menghapus pesan itu. Tapi kata-katanya sudah terpatri di benakku. Jika Tony tidak mati kecelakaan, lalu siapa yang membunuhnya? Dan yang lebih penting, apakah aku berikutnya? Mobil mewah yang membawa kami meluncur pelan menyusuri jalan berdebu di pinggiran kota Bogor. Semakin jauh dari jalan utama, semakin terasa betapa kehidupan di sini berbeda jauh dengan kemewahan yang selama ini kualami di rumah Kak Diva. Pepohonan tinggi menggapai langit biru, sementara udara segar bercampur aroma tanah basah setelah hujan semalam menerpa wajahku melalui jendela yang sedikit terbuka. Kak Diva duduk di sampingku. Tangannya yang biasanya halus dan terawat kini menggenggam erat dokumen berisi alamat Yayuk Suryani. Menurut informasi, dia tinggal di rumah saudaranya sejak dipecat dulu. Bisiknya, matanya tak lepas dari GPS di dashboard. Pak Iqbal yang menyetir sesekali melirik ke belakang melalui kaca spion. Kita harus hati-hati. Jika dia benar terlibat dalam penculikanmu, bisa saja dia melarikan diri setelah tahu kau sudah ditemukan. Jantungku berdegup kencang saat mobil berbelok memasuki jalan sempit yang dipenuhi rumah-rumah sederhana. Beberapa warga melongok penasaran, mungkin karena mobil mewah seperti ini jarang muncul di kampung mereka. Itu rumahnya, kata Pak Iqbal sambil menunjuk sebuah rumah panggung kayu dengan cat yang sudah kusam. Terasnya dipenuhi pot bunga-bunga liar, dan seorang wanita tua sedang duduk di sana, asyik mengupas kacang. Begitu mobil berhenti, kakiku terasa berat melangkah. Wanita itu, Yayuk, adalah kunci dari semua misteri dalam hidupku. Dia mungkin tahu kenapa Tony membawaku pergi, kenapa aku dijual, dan kenapa selama bertahun-tahun dibesarkan sebagai anak yatim yang tak tahu asal-usulnya. Permisi, Bu, sapa Kak Diva dengan suara halus tapi tegas. Wanita itu mengangkat kepala. Matanya yang keruh tiba-tiba melebar saat melihat Kak Diva, lalu beralih ke wajahku. Pipinya yang berkerut langsung pucat. Diva? Dan ini pasti Naya. Aku terkejut. Anda mengenali saya? Yayuk tertawa getir. Tangannya gemetar memegang panci kacang. Tentu saja. Aku yang membantu ibu melahirkanmu. Dan aku juga yang... Suaranya tercekat. Kak Diva langsung naik ke teras. Wajahnya berubah marah. Yang mencuri adikku? Yang bekerja sama dengan Tony. Yayuk menggeleng cepat. Matanya berkaca-kaca. Tidak. Aku hanya memberitahu Tony bahwa mobil keluarga akan lewat jalan itu. Aku tidak tahu dia akan melakukan semuanya. Udara di sekitarku terasa panas mendadak.
Melakukan apa? Tanyaku. Suaraku lebih keras dari yang kumaksud. Wanita tua itu menunduk. Air matanya jatuh ke panci kacang. Aku hanya ingin balas dendam pada keluargamu karena memecatku. Tony bilang dia hanya akan mencuri dokumen di berangkas mobil. Aku tidak tahu dia akan menyebabkan kecelakaan itu dan mengambilmu. Kak Diva terhuyung mundur seperti ditampar. Jadi, orang tua kami dibunuh. Yayuk tidak menjawab, tapi isakannya semakin keras. Itu jawaban yang cukup. Pak Iqbal dengan sigap mengeluarkan teleponnya. Aku akan hubungi polisi. Ini bukan lagi soal penculikan, tapi pembunuhan berencana. Tapi sebelum sempat menekan nomor, Yayuk tiba-tiba menjatuhkan diri ke lantai, memeluk kakiku. Maafkan aku, Naya. Aku tidak pernah bermaksud. Setelah Tony menjualmu, aku selalu menyesal. Aku bahkan mencoba mencarimu. Aku memandang wanita tua yang sedang bersimpuh di hadapanku ini. Seharusnya aku marah. Seharusnya aku membencinya. Tapi yang kurasakan justru kosong. Tony menjualku ke siapa? Tanyaku dingin. Yayuk mengangkat wajah penuh air mata. Ke seorang maklar anak di Bandung. Tapi beberapa tahun lalu, aku dengar maklar itu ditangkap. Nasibmu setelah itu, aku tidak tahu. Kak Diva menarik napas dalam. Kita harus pergi ke Bandung. Melacak maklar ini. Saat kami berbalik untuk pergi, Yayuk tiba-tiba berkata lagi, Tony, sebelum meninggal, dia memberitahu sesuatu pada saudaraku. Katanya ada orang berkuasa yang menyuruhnya melakukan semua ini. Bukan aku. Bukan hanya untuk uang. Kulitku merinding. Siapa? Tapi Yayuk hanya menggeleng. Dia tidak pernah bilang. Tapi, coba cari tahu tentang sahabat karib ayahmu yang hilang tak lama setelah kecelakaan. Herman Wijaya. Pak Iqbal dan Kak Diva saling pandang. Herman? Direktur utama perusahaan saingan kami. Matahari mulai tenggelam ketika kami meninggalkan rumah Yayuk, membawa lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Tapi satu hal sudah jelas, kecelakaan yang merenggut orang tuaku bukanlah kecelakaan. Dan pencarianku untuk menemukan identitas sejati ternyata baru saja memasuki babak yang lebih gelap. Di jendela mobil, bayanganku terpantul samar. Seorang gadis dengan masa lalu yang dipenuhi darah dan air mata, yang sekarang bertekad mengungkap kebenaran, betapapun pahitnya. Malam itu, ruang perpustakaan pribadi keluarga Hartanto yang biasanya sunyi dipenuhi oleh gemerisik kertas dan desahan frustrasi. Aku duduk di antara tumpukan arsip-arsip tua, dokumen perusahaan yang sudah menguning, dan album foto keluarga yang kini kubuka satu persatu dengan hati-hati. Setiap halaman seperti membawa petunjuk baru, sekaligus pertanyaan yang lebih dalam. Kak Diva sibuk memutar-mutar laptopnya, mencoba melacak informasi tentang Herman Wijaya. Aneh, bisiknya, jemarinya mengetik dengan cepat. Setahun setelah kecelakaan, Herman tiba-tiba pindah ke Singapura. Perusahaannya bangkrut, tapi dia hidup mewah di sana. Pak Iqbal yang sedang memeriksa dokumen asuransi orang tua, kami mengangkat kepala. Dan lihat ini, seminggu sebelum kecelakaan, ayahmu menandatangani kontrak proyek besar dengan pemerintah. Jika dia meninggal, Herman sebagai partner bisnis akan mewarisi sebagian besar proyek itu. Aku meremas lembaran foto di tanganku. Gambar ayahku sedang berjabat tangan dengan seorang pria tinggi berkacamata. Ini Herman. Kak Diva mengangguk, wajahnya pucat. Dia dan ayah seperti saudara. Selalu bersama dalam setiap acara keluarga. Tiba-tiba, pintu perpustakaan terbuka. Mbak Laras berdiri di sana dengan 2 gelas teh. Wajahnya tidak seperti biasanya yang penuh kecurigaan. Kali ini, dia terlihat gentar. Aku dengar kalian mencari informasi tentang Herman Wijaya, katanya pelan, meletakkan gelas di meja. Aku mungkin tahu sesuatu.
Kami bertiga saling pandang. "Apa yang kau tahu?" tanya Pak Iqbal dengan suara keras. Mbak Laras menggigit bibirnya. "2 bulan lalu, Herman menghubungiku. Dia bilang ada harta yang hilang di keluarga ini yang akan kembali. Aku pikir itu hanya omong kosong, sampai matanya menatapku. Sampai Dina, Naya, muncul. Darahku mendidih. Jadi kau bekerja sama dengannya?" "Tidak," teriak Mbak Laras. Dia mengancam akan membongkar masa laluku jika aku tidak membantunya. Tapi aku tidak tahu ini tentangmu, Naya. Aku bersumpah." Kak Diva bangkit dengan wajah merah marah. Apa yang dia inginkan sekarang? Dia ingin Naya. Bilang Naya membawa bukti yang bisa menghancurkannya. Mbak Laras mengeluarkan sebuah flash disk dari saku. "Ini yang dia suruh aku berikan padamu. Katanya kamu akan mengerti." Dengan tangan gemetar, Pak Iqbal memasukkan flash disk ke laptop. Satu-satunya file di dalamnya adalah rekaman suara. Suara pria parubaya yang dingin dan penuh perhitungan. "Naya, kalau kamu mendengar ini, berarti kamu sudah menemukan sebagian kebenaran. Tapi tahukah kamu? Tony Wijaya bukan sopir pilihan ayahmu. Dia rekomendasi dariku. Dan kecelakaan itu, itu bukan kecelakaan. Tapi aku tidak akan membiarkanmu membongkar semuanya. Aku akan lebih dulu menghancurkan reputasi keluargamu, seperti dulu aku hancurkan mobil mereka." Rekaman itu berakhir dengan tawa sinis. Kak Diva menjatuhkan diri ke kursi, wajahnya hancur. Jadi selama ini, orang yang ayah anggap saudara adalah dalang dari semuanya. Aku memandangi foto Herman lagi. Di balik senyum ramahnya, kini kulihat kegelapan yang tersembunyi. Pria ini tidak hanya merenggut orang tuaku, dia mencuri seluruh hidupku. "Kita harus ke Singapura," kataku dengan suara yang lebih tenang dari yang kuduga. Aku ingin hadapi dia langsung. Pak Iqbal menggeleng. "Terlalu berbahaya. Dia jelas punya kekuasaan di sana." Tapi Kak Diva tiba-tiba memegang tanganku erat. "Tidak, Naya benar. Ini bukan lagi tentang uang atau warisan. Ini tentang keadilan. Untuk ayah dan ibu kita." Di luar jendela, petir menyambar-nyambar di kejauhan, seolah alam sendiri merestui tekad kami. Malam ini, kami bukan lagi keluarga yang terpisah oleh waktu. Kami adalah kesatuan yang siap menghadapi kegelapan masa lalu, betapapun berbahayanya kebenaran itu nanti. Telepon genggamku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. "Selamat menemukan flash diska. Tapi Herman bukan satu-satunya musuhmu. Siapapun ini, dia tahu terlalu banyak. Dan entah kenapa, aku merasa dia lebih dekat dari yang kami duga. Mungkin bahkan ada di dalam rumah ini sendiri." Pesawat yang membawa kami ke Singapura meluncur melalui awan tebal. Goncangan kecil terasa setiap kali melewati turbulensi. Aku menatap keluar jendela, melihat kota Jakarta yang semakin mengecil di bawah. Lampu-lampunya berkedip seperti bintang yang terjatuh. Perjalanan ini terasa surreali. Baru beberapa minggu lalu aku masih seorang pembantu yang tak tahu asal-usul. Kini duduk di kelas bisnis dengan identitas baru sebagai Naya Hartanto, salah satu pewaris Hartanto Group. Kak Diva di sampingku terus memeriksa dokumen di tabletnya. Alisnya berkerut membentuk garis-garis kekhawatiran. Menurut detektif kita di Singapura, Herman tinggal di penthouse Orchard Road. Dia jarang keluar rumah, tapi selalu dikelilingi bodyguard. Bisiknya, jarinya mengezoom peta digital. Pak Iqbal yang duduk di seberang kami menutup laptopnya dengan keras. "Kita harus berhati-hati. Dia jelas punya jaringan kuat di sana. Suruh detektif kita memantau gerak-geriknya dulu sebelum kita mendekat." Aku mengeluarkan flash disk dari saku jaketku, satu-satunya barang peninggalan orang tua yang kumiliki,
berisi semua dokumen penting yang diselamatkan Kak Diva dari kantor ayah kami. Kita tidak punya waktu untuk menunggu, kataku. Suaraku lebih tegas dari yang kusangka. Dia tahu kita akan datang. Setiap menit yang kita tunggu hanya memberinya lebih banyak waktu untuk menghancurkan bukti atau melarikan diri. Kak Diva memandangku lama. Matanya berbinar dengan campuran kekhawatiran dan kebanggaan. Kau benar-benar memiliki darah ayah dalam dirimu, bisiknya sambil tersenyum lemah. Dia juga tidak pernah mundur ketika menghadapi ketidakadilan. Pesawat mulai turun, tekanan kabin membuat telingaku berdengung. Tapi yang lebih menyakitkan adalah ingatan yang terus menghantuiku. Potongan mimpi buruk tentang teriakan, bau bensin terbakar, dan tangan kecilku yang mencoba meraih sesuatu dalam kegelapan. Apa rencananya setelah kita mendarat? Tanya Pak Iqbal, memecah lamunanku. Aku menarik napas dalam. Pertama, kita konfirmasi laporan detektif. Kedua, aku mengeluarkan foto lawas dari dompet. Gambar Herman muda sedang berdiri di belakang ayahku dengan tangan di bahunya. Kita gunakan ini sebagai senjata psikologis. Dia mungkin pembunuh, tapi dia juga manusia. Setiap manusia punya kelemahan. Kak Diva tiba-tiba memegang lenganku erat. Naya, kau yakin ingin melakukan ini? Begitu kita mulai, tidak ada jalan kembali. Mataku tak lepas dari foto itu. Sejak kapan kita punya pilihan? Kak? Kebenaran ini sudah menunggu 20 tahun untuk diungkap. Saat roda pesawat menyentuh landasan dengan sentakan keras, hatiku justru merasa lebih tenang daripada selama ini. Mungkin karena akhirnya aku tahu pasti siapa musuh sebenarnya. Atau mungkin karena, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar memiliki keluarga yang bersedia berjuang bersamaku. Taksi yang kami tumpangi melaju melewati kemegahan Orchard Road. Lampu neon menyala-nyala meski hari belum gelap. Tapi mataku hanya tertuju pada satu gedung. Sebuah menara tinggi dengan penthouse di puncaknya. Tempat seorang pembunuh mungkin sedang menunggu kedatangan kami sambil merencanakan kehancuran terakhir. Telepon genggamku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Dia tahu kalian datang. Jangan ke penthouse. Temui aku di Lau Pak Sat jam 8 malam. Aku bisa bantu. L. Aku menunjukkan pesan itu ke Kak Diva dan Pak Iqbal. Wajah mereka berubah pucat. Ini bisa jebakan, bisik Pak Iqbal. Tapi sesuatu dalam hatiku berkata lain. Atau ini bisa jadi kunci untuk mengalahkan Herman. Balasku sambil menatap pencakar langit yang semakin dekat, di mana jawaban, dan mungkin bahaya, sedang menanti. Malam ini, setelah 20 tahun, dendam keluarga kami akhirnya akan menemui penyelesaiannya. Dan aku, Naya Hartanto yang sebenarnya, siap menghadapi apapun yang terjadi. Lau Pak Sat yang ramai di malam hari menjadi kontras yang aneh dengan ketegangan yang menggelayuti kami bertiga. Aroma rempah dan daging panggang memenuhi udara. Suara orang-orang yang bercengkerama dan tawa riang seharusnya menciptakan suasana santai. Tapi setiap tawa yang terdengar di telingaku seperti pisau yang mengiris-iris kesabaran. Kami duduk di sudut yang agak terpisah. Meja kayu tua di bawah lentera merah yang memberikan cahaya suram pada wajah-wajah kami. Kak Diva terus memainkan gelas tehnya yang sudah dingin. Matanya bolak-balik memindai kerumunan. Jam sudah menunjukkan pukul 8 lewat 15 menit. Tidak ada yang mendatangi kita. Desisnya. Jari-jarinya yang biasanya terawat kini mencengkeram tas kecilnya dengan erat. Pak Iqbal menyentuh lengan istrinya. Bersabar. Jika ini benar-benar orang dalam, dia akan datang dengan caranya sendiri. Aku duduk menghadap pintu masuk, tangan kananku menggenggam erat pisau lipat kecil yang kubeli di bandara. Satu-satunya rasa aman yang bisa kudapatkan dalam situasi tak menentu ini. Tiba-tiba, seorang wanita parubaya dengan kebaya sederhana dan rambut disanggul rapi mendekati meja kami, membawa nampan berisi 3 mangkuk bakso. Kami tidak memesan ini, kata Pak Iqbal dengan suara tegas. Wanita itu tersenyum tipis.
Tapi El yang kalian tunggu memesannya untuk kalian, bisiknya sebelum cepat-cepat pergi, menyelinap di antara kerumunan pengunjung. Di bawah mangkuk bakso ketiga, terdapat secarik kertas kecil. Aku segera mengambilnya, membuka lipatannya dengan hati-hati. Tulisan tangan yang rapi berbunyi, "Herman tahu segalanya. Dia sudah menyiapkan pembunuhan karakter untukmu besok lewat media. Akan dibongkar bahwa Naya adalah penipu, bahwa tes DNA dipalsukan. Tapi ada bukti di apartemennya. Hard drive hitam di balik lukisan, The Starry Night, replika di ruang kerjanya. Rekaman asli percakapannya dengan Tony ada di sana. Jangan ke penthouse malam ini. Dia sudah menyiapkan pasukan keamanan. Temui aku besok pagi di Tiong Bahru Park jam 6 pagi. Aku akan bantu kalian masuk." L. Kak Diva menghela napas panjang. Ini bisa jadi jebakan. Bagaimana kita tahu ini bukan bagian dari rencana Herman? Aku memandangi kertas itu, mencoba merasakan sesuatu dari tulisannya. Tapi kenapa dia tahu tentang lukisan The Starry Night? Itu detail spesifik. Dan aku berhenti. Sesuatu tiba-tiba terlintas. "Kak, ingat cerita ayah tentang lukisan Van Gogh itu? Dia selalu bilang itu lukisan favoritnya." Mata Kak Diva berbinar. "Ya." Dan Herman adalah satu-satunya orang yang tahu arti lukisan itu untuk ayah. Pak Iqbal mengangguk pelan. Berarti El ini pasti orang dekat Herman. Seseorang yang dia percaya. Malam itu, di kamar hotel kami yang mewah, kami menyusun rencana dengan cermat. Pak Iqbal akan mengontak detektif swasta di Singapura untuk memantau gerak-gerik Herman. Kak Diva mengumpulkan semua dokumen hukum yang mungkin dibutuhkan. Sementara aku berdiri lama di depan cermin, memandangi wajah yang kini mulai kukenal sebagai diri sendiri, Naya Hartanto. Telepon genggamku bergetar lagi. Pesan baru. "Herman baru saja menerima laporan bahwa kalian sudah di Singapura. Dia menyuruh anak buahnya untuk menangani kalian. Berhati-hatilah." L. Aku menatap pesan itu, lalu memandang keluar jendela ke arah gedung-gedung tinggi di kejauhan. Di salah satu puncak itu, ada seorang pria yang 20 tahun lalu merenggut segalanya dariku. Dan besok, mungkin akhirnya aku akan berhadapan muka dengannya. Tapi yang lebih mengusikku adalah pertanyaan, siapakah El yang misterius ini? Dan mengapa dia mau membantu kami? Angin malam bertiup melalui jendela yang sedikit terbuka, membawa serta bisikan masa lalu yang tak pernah benar-benar pergi. Besok akan menjadi hari pertarungan, tidak hanya untuk kebenaran, tapi juga untuk identitasku yang sebenarnya. Aku menarik napas dalam, memejamkan mata sejenak. Dalam kegelapan, aku melihat bayangan seorang gadis kecil dengan rambut dikepang dua, tertawa riang di antara dua orang dewasa yang wajahnya samar-samar. "Ayah, Ibu," bisikku dalam hati, "aku akan mendapatkan keadilan untuk kita semua." Fajar masih belum sepenuhnya merekah ketika aku melangkah keluar dari taksi di Tiong Bahru Park. Kabut tipis menyelimuti pepohonan yang bergoyang pelan, menciptakan siluet-siluet misterius di antara sinar lampu jalan yang masih menyala. Aku menarik jaketku lebih rapat, bukan karena dinginnya pagi, tapi karena perasaan was-was yang menggelitik di tengkuk. Kak Diva dan Pak Iqbal bersembunyi di dalam taksi yang diparkir agak jauh, siap memberi backup jika terjadi sesuatu. Aku memaksakan diri untuk bernapas teratur sambil melangkah menuju bangku taman yang disebut dalam pesan, lokasi pertemuan dengan si misterius, El. "Kamu datang sendiri." Suara itu membuatku tersentak. Dari balik pohon beringin besar, muncul sosok yang tak asing, Mbak Laras, istri kedua Pak Iqbal. Tapi dia terlihat sangat berbeda dari biasanya. Tanpa riasan tebal, rambut diikat sederhana, dan mengenakan kacamata hitam meski matahari belum terbit. "Mbak Laras? Kamu El." Suaraku bergetar antara kaget dan marah. Dia mengangguk,
Tangannya gemetar membuka tas kecil. Aku tidak punya banyak waktu. Herman sudah mencurigai aku sejak kemarin. Dia mengeluarkan sebuah kartu akses dan selembar kertas. Ini kartu master untuk seluruh lantai di menara Herman. Dan ini denah penthouse-nya. Aku mengambilnya dengan hati-hati, masih tidak percaya. Kenapa? Kenapa kamu membantu kami setelah semua yang kamu lakukan? Mbak Laras, atau El, menatapku dengan ekspresi yang tak pernah kulihat sebelumnya, kerentanan murni. Karena aku juga korban Herman. Dulu aku adalah pacar Iqbal sebelum Herman memanipulasi kami berdua. Dia menyuruhku mendekati Iqbal, menyusup ke keluarga Hartanto, tapi kemudian, air matanya mengalir. Aku benar-benar jatuh cinta pada Iqbal. Dan ketika Herman memaksaku terus memata-matai keluarga itu, aku mulai membenci diriku sendiri. Angin pagi tiba-tiba terasa lebih dingin. Jadi selama ini, semua kecurigaanmu padaku. Aku berpura-pura, potongnya cepat. Aku harus membuat Herman percaya bahwa aku masih di sisinya. Tapi setelah melihat bukti-bukti bahwa kamu benar-benar Naya, aku tidak bisa terus seperti ini. Dia mengeluarkan flash disk dari balik bajunya. Ini salinan data yang aku ambil dari komputer Herman. Ada rekaman dia menyuruh Tony melakukan semuanya. Tapi hard drive asli di balik lukisan itu lebih lengkap. Itu satu-satunya bukti yang bisa membuatnya dihukum. Aku memandanginya lama, mencoba menemukan kebohongan di matanya. Tapi yang kulihat hanya penyesalan dan ketakutan. Kamu tahu kita harus melaporkan ini ke polisi, kan? Dia mengangguk pelan. Aku siap menghadapi konsekuensinya. Tapi hari ini, biarkan aku menebus kesalahan dengan membantumu mendapatkan bukti itu. Tiba-tiba, teleponnya bergetar. Matanya membesar saat membaca pesan. Kita harus cepat. Herman baru saja memerintahkan anak buahnya untuk memindahkan semua barang bukti dari apartemennya. Kita mungkin hanya punya waktu 1 jam sebelum semuanya hilang. Aku segera mengirim sinyal pada Kak Diva dan Pak Iqbal yang masih menunggu di taksi. Saat mereka mendekat dan melihat Mbak Laras, ekspresi mereka berubah dari bingung menjadi marah. Laras? Jadi selama ini tidak ada waktu untuk penjelasan sekarang. Potongku. Kita harus ke penthouse Herman secepatnya. Mobil melaju kencang menuju Orchard Road. Masing-masing dari kami tenggelam dalam pikiran sendiri. Aku memandangi wajah Mbak Laras yang tegang di kursi depan. Perempuan yang selama ini kukira musuh ternyata memiliki luka yang sama dengan kami. Tapi satu pertanyaan masih mengusikku. Apakah pengakuan Mbak Laras ini bisa dipercaya? Atau ini hanyalah jebakan terakhir yang dirancang Herman untuk menghancurkan kami sekali dan selamanya? Gedung pencakar langit Herman semakin dekat. Menara kaca yang megah yang menyimpan rahasia gelap selama 20 tahun. Hari ini, salah satu dari kami mungkin tidak akan keluar hidup-hidup dari sana. Tapi kebenaran harus terungkap, betapapun pahit dan berbahayanya. Lift yang membawa kami ke lantai paling atas bergerak dalam keheningan yang menegangkan. Mbak Laras berdiri di depan panel kontrol. Jarinya menari-nari di atas kartu akses master yang baru saja ia berikan pada Pak Iqbal. Keringat dingin mengalir di pelipisku, meskipun AC di dalam lift bekerja dengan sempurna. Di sebelahku, Kak Diva menggenggam tanganku erat, napasnya pendek dan tidak teratur. Lift ini akan berhenti di lantai 65 terlebih dahulu, bisik Mbak Laras tanpa menoleh. Kita harus naik tangga darurat 1 lantai untuk mencapai penthouse. Herman memasang sistem keamanan tambahan di lift utama. Pak Iqbal mengangguk, wajahnya keras seperti batu. Berapa banyak penjaga di sana? Biasanya hanya 2 di pintu masuk, dan 1 lagi berkeliling. Tapi hari ini, dia mengecek jam tangannya. Dengan perintah pemindahan barang bukti, mungkin ada 4 atau 5 orang. Lift berhenti dengan halus. Mbak Laras mengangkat tangan,
memberi isyarat untuk diam. Kami semua menahan napas saat pintu terbuka perlahan, mengungkap koridor mewah dengan karpet tebal dan lampu kristal. Kosong. Kami bergerak cepat dan sunyi menuju pintu tangga darurat. Setiap langkahku terasa berat, seperti berjalan dalam mimpi buruk. Di saku jaketku, pisau lipat terasa dingin menyentuh kulit, senjata kecil yang tak berarti jika harus berhadapan dengan bodyguard bersenjata. Ini dia, desis Mbak Laras saat kami tiba di sebuah pintu besi. Pintu belakang ke dapur penthouse. Aku punya kode aksesnya. Jemarinya mengetik angka-angka di panel dengan gerakan terlatih. Pintu terbuka dengan bunyi klik halus, mengungkap dapur megah yang sepertinya baru saja digunakan. Ada secangkir kopi masih mengepul di atas meja marmer. Seseorang baru saja di sini, bisik Kak Diva, matanya melebar. Mbak Laras mengangkat jari ke bibirnya. Dia pasti di ruang kerja. Itu di ujung koridor sebelah kiri. Tapi kita harus. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat mendekat. Kami berhamburan mencari tempat sembunyi. Aku dan Kak Diva bersembunyi di balik pulau dapur besar. Sementara Pak Iqbal dan Mbak Laras melompat ke dalam pantry. Seorang lelaki bertubuh besar dengan kaos hitam ketat masuk ke dapur, bergumam sesuatu dalam bahasa asing sambil mengambil cangkir kopi tadi. Dari balik sudut, aku bisa melihat pistol di pinggangnya. Jantungku berdegup begitu kencang sampai kupikir pasti bisa terdengar. Lelaki itu berbalik untuk pergi, tapi tiba-tiba berhenti. Hidungnya mengendus-endus, seperti mencium sesuatu. Bau parfum Kak Diva. Dia berbalik perlahan, tangan sudah meraih pistol. Kak Diva menggenggam lenganku, kukunya nyaris menembus kulit. Ayo keluar, tikus-tikus, suaranya dalam aksen Rusia yang kental. Aku bisa mencium kalian. Dalam kepanikan, tanganku meraih sesuatu di atas meja, botol saus cabai. Tanpa berpikir, aku melemparkannya sekuat tenaga ke arah wajahnya. Aarg! Teriakannya memenuhi ruangan saat saus cabai masuk ke matanya. Pistolnya meletus, menembak sembarangan ke langit-langit. Lari! Teriak Pak Iqbal, muncul dari persembunyian dan menyergap lelaki itu dari belakang. Kami berlari menyusuri koridor, diikuti suara perkelahian dan benturan di belakang. Mbak Laras memimpin, tangannya menunjuk ke sebuah pintu kayu besar di ujung. Ruang kerja. Cepat. Begitu masuk, aku langsung mengenali lukisan The Starry Night, replika yang tergantung di atas meja kerja Herman. Lukisan favorit ayah. Naya, cepat. Kak Diva sudah berdiri di atas meja, mencoba melepas lukisan itu dari pengaitnya. Suara langkah kaki dan teriakan dari koridor semakin dekat. Tanganku gemetar saat membantu Kak Diva menurunkan lukisan berat itu. Di baliknya, ada sebuah brankas kecil tertanam di dinding. Kode. Teriakku. Mbak Laras menggigit bibirnya. Aku tidak tahu kode brankasnya. Dari luar, suara tembakan lagi. Lalu tiba-tiba, hening. Pintu ruang kerja terbuka dengan kasar. Dan di sana, berdiri dengan wajah dingin dan pistol di tangan, adalah Herman Wijaya sendiri. Naya Hartanto, katanya dengan senyum tipis. Akhirnya kita bertemu. Wajahnya lebih tua dari dalam foto, tapi mata dinginnya sama persis. Mata seorang pembunuh yang tidak mengenal penyesalan. Di tangannya, pistol itu terlihat sangat kecil. Tapi aku tahu, benda itu sudah merenggut nyawa orang tuaku. Dan sekarang, giliranku. Waktu seakan membeku saat pistol di tangan Herman Wijaya terarah tepat ke dadaku. Ruangan yang luas itu tiba-tiba terasa sempit. Udara di dalamnya berubah menjadi padat dan sulit untuk dihirup. Di belakangku, Kak Diva masih berdiri di atas meja. Tubuhnya membayangi brankas tersembunyi yang baru saja kami temukan. Tangannya menggenggam erat figura lukisan The Starry Night yang berat, seolah-olah benda itu bisa memberikan perlindungan. Turunkan lukisan itu, Diva,
Herman berbicara dengan suara datar, hampir seperti seorang ayah yang memperingatkan anaknya. Itu adalah barang berharga. Kak Diva tidak bergerak. Matanya yang biasanya lembut kini membara dengan kemarahan yang selama 20 tahun terpendam. Seperti nyawa orang tuaku yang kau rampas. Suaranya getir, lebih berani dari yang kuduga. Herman tertawa kecil. Senyum tipisnya tidak pernah sampai ke matanya yang dingin. Kau tetap dramatis seperti ibumu dulu. Perkataannya seperti tamparan. Aku melihat Kak Diva menggigit bibirnya sampai berdarah. Di sudut ruangan, Mbak Laras terdiam membeku. Wajahnya pucat seperti melihat hantu. Hanya Pak Iqbal yang masih mencoba bergerak, perlahan mendekat dari samping. Jangan bergerak. Herman menggeser pistolnya ke arah Pak Iqbal. Aku sudah membunuh 2 Hartanto. Menambah 1 lagi tidak akan membuat perbedaan. Tiba-tiba, sesuatu dalam diriku mendidih. Kau membunuh mereka hanya untuk uang. Teriakku, melangkah maju meski pistol itu kini kembali mengarah padaku. Kau yang seperti saudara bagi ayahku. Herman mengerutkan kening. Sejenak terlihat seperti orang tua yang kelelahan. Uang? Oh, Naya, ini jauh lebih besar dari sekadar uang. Tangannya yang tidak memegang pistol meraih sebuah foto dari meja. Gambar dirinya muda berdiri di samping ayahku. Kami memulai bersama. Tapi ketika proyek pemerintah itu datang, siapa yang dipilih? Siapa yang menjadi wajah perusahaan? Suaranya semakin tinggi. Hartanto Group. Selalu Hartanto. Dia melemparkan foto itu ke lantai, kacanya pecah berantakan. Aku yang merancang semua kontrak. Aku yang bernegosiasi dengan pejabat. Tapi nama yang bersinar selalu Hartanto. Aku melihat kesempatan. Selagi Herman sibuk dengan amukannya, aku melirik ke arah Kak Diva. Mataku memberikan isyarat yang kami sepakati sejak kecil. Sebuah permainan tebak-tebakan yang tiba-tiba kembali kuingat. Jadi kau membunuh mereka hanya karena iri? Tanyaku, sengaja memancingnya terus berbicara. Herman tertawa lagi, tapi kali ini terdengar patah. Kau terlalu muda untuk mengerti. Di dunia bisnis, ada yang menang dan ada yang dikorbankan. Ayahmu memilih untuk mengorbankanku. Kak Diva mengangguk hampir tak terlihat. Tangannya yang memegang lukisan bergerak perlahan. Tapi kenapa aku? Tanyaku lagi, membuat Herman menatapku. Kenapa kau menyuruh Tony menculikku? Herman menghela napas, seperti seorang profesor yang kesal dengan pertanyaan muridnya. Awalnya, kau hanya sebagai jaminan. Jika polisi mendekat, keberadaanmu bisa menjadi alat tawar. Tapi kemudian, matanya berbinar aneh. Tony punya ide untuk menjualmu. Dan aku pikir, ada puasanya melihat anak Hartanto dibesarkan sebagai pelayan. Perkataan terakhir itu seperti pisau yang memantik kemarahanku. Tapi sebelum sempat bereaksi, Kak Diva sudah bergerak. Dengan teriakan kencang, dia melemparkan lukisan The Starry Night sekuat tenaga ke arah Herman. Figura kayu yang berat itu menghantam pistol di tangannya, membuat senjata itu terlempar. Sekarang, Naya, teriak Kak Diva. Aku menyambar pistol yang meluncur di lantai, tapi Herman lebih cepat. Dia menyikutku keras sampai aku terjatuh. Pistol terpental jauh. Herman membalikkan badan untuk menyerang Kak Diva, tapi tiba-tiba, berhenti atau aku tembak. Suara Pak Iqbal menggema di ruangan. Dia berdiri dengan pistol yang diambil dari bodyguard tadi, sekarang terarah mantap ke kepala Herman. Mbak Laras segera berlari ke brankas, jarinya menekan-nekan kombinasi angka. Tanggal pernikahan orang tuamu, teriaknya pada Kak Diva. 22 April 1995. Jawab Kak Diva. Bunyi klik. Brankas terbuka. Di dalamnya, sebuah hard drive hitam kecil bersandar di tumpukan dokumen dan, yang membuat napasku tersangkut,
Sebuah kalung mutiara indah yang persis seperti yang hilang dari rumah Kak Diva. "Kalung ibuku," bisik Kak Diva, tangannya gemetar meraihnya. Herman tertawa terbahak-bahak, meski pistol masih mengarah ke kepalanya. "Ironis, bukan? Kau menuduh pembantumu mencuri, padahal aku yang mengambilnya saat pemakaman ibumu. Kenang-kenangan terakhirku untuk wanita yang seharusnya menjadi istriku." Wajah Kak Diva berubah pucat. "Ibuku dan kau?" Tiba-tiba, Herman bergerak cepat, terlalu cepat untuk dicegah. Dia menyambar pisau pembuka surat dari meja dan menikamkannya ke paha Pak Iqbal sebelum berlari keluar ruangan. "Iqbal!" teriak Kak Diva, berlutut di samping suaminya yang kesakitan. "Aku ingin mengejar, tapi Mbak Laras memegang lenganku. Hard drive ini lebih penting. Bukti untuk menghancurkannya." Suara sirene polisi tiba-tiba terdengar dari bawah. Ternyata bodyguard yang kami lawan tadi sempat memanggil bantuan. Di kejauhan, melalui jendela kaca besar penthouse, aku melihat sosok Herman masuk ke helikopter di atap gedung. Dia melambai pada kami, senyum kemenangan di wajahnya, sebelum helikopter itu lepas landas. Tapi yang lebih mengejutkan, di tangannya, dia menggenggam erat hard drive lain. Dia menggandakan data, bisik Mbak Laras, wajahnya hancur. "Hard drive kita mungkin tidak lengkap." Kak Diva memeluk erat kalung mutiara ibunya, air matanya jatuh di permukaan mutiara yang berkilau. "Tidak masalah, kita punya cukup bukti untuk memulai." Dan sekarang, dia menatapku. Matanya berbinar dengan tekad baru. "Sekarang kita tahu kebenarannya." Polisi masuk ke ruangan dengan senjata terhunus. Tapi yang kurasakan justru kelegaan aneh. Pertempuran mungkin belum selesai. Herman masih bebas. Tapi hari ini, kami mendapatkan sesuatu yang lebih berharga dari balas dendam, keluarga yang utuh, dan kebenaran yang akhirnya terungkap. Di tanganku, hard drive itu terasa ringan. Tapi bebannya bagi Herman Wijaya akan sangat berat. Karena sekarang, kami tahu. Dan dunia akan segera tahu juga. Ruangan interogasi di kantor polisi Singapura terasa pengap meski AC bekerja keras meniupkan udara dingin. Aku duduk di antara Kak Diva dan Pak Iqbal. Sementara seorang detektif dengan kacamata tebal memutar rekaman dari hard drive yang kami serahkan. Suara Herman yang dingin memenuhi ruangan, berbicara dalam bahasa Indonesia campur Inggris dengan Tony Wijaya tentang rencana mereka. "Mobil harus jatuh di jurang. Pastikan berangkasnya diambil sebelum polisi datang." Kak Diva menggenggam tanganku erat saat rekaman itu terus berjalan. Tangannya terasa dingin dan berkeringat. Di layar monitor, kami bisa melihat dokumen-dokumen rahasia perusahaan yang dicuri Herman, termasuk bukti transfer dana besar ke rekening Tony beberapa hari setelah kecelakaan itu. "Ini cukup untuk mengeluarkan surat penangkapan internasional," kata detektif itu dalam bahasa Inggris yang berat. "Tapi tanpa hard drive asli, pengacaranya bisa berargumentasi ini hasil editan." Pak Iqbal mengerang kesakitan saat mencoba mengubah posisi duduk. Luka tusuk di pahanya sudah dirawat, tapi dokter mengatakan butuh beberapa hari untuk pulih sepenuhnya. Dia sudah ke negara tanpa perjanjian ekstradisi. "Kita butuh lebih dari ini." Mbak Laras yang duduk di sudut ruangan tiba-tiba berbicara. "Ada satu hal lagi." Dia mengeluarkan telepon genggamnya. "Selama ini aku merekam setiap percakapanku dengan Herman. Ini saat dia mengaku telah memerintahkan pembunuhan." Detektif itu segera mengambil telepon itu, wajahnya berbinar. "Ini bisa menjadi bukti kuat." Aku memandangi Mbak Laras dengan perasaan baru. Perempuan yang selama ini kukira musuh ternyata menyimpan bukti penting selama bertahun-tahun. "Kenapa tidak kau berikan ini sebelumnya?" tanyaku. Dia menunduk, suaranya kecil. "Aku takut. Tapi melihat kalian hari ini, aku menyadari inilah saatnya." Kak Diva tiba-tiba berdiri,
berjalan pelan ke arah Mbak Laras. Untuk sesaat, aku mengira dia akan memukulnya. Tapi alih-alih, dia menarik perempuan itu dalam pelukan erat. "Terima kasih," bisiknya, suaranya parau. Aku tidak bisa memaafkanmu sepenuhnya. Tapi terima kasih." Polisi memutuskan untuk menahan Mbak Laras sebagai saksi sekaligus tersangka. Tapi sebelum dibawa pergi, dia sempat berbisik padaku, "Cek dokumen di hard drive itu. Ada sesuatu tentang ibumu." Malam itu, di kamar hotel kami memeriksa seluruh isi hard drive. Dokumen-dokumen itu mengungkapkan jaringan korupsi Herman yang melibatkan beberapa pejabat tinggi, termasuk rencana pembunuhan orang tuaku yang dirancang sedemikian rupa sehingga terlihat seperti kecelakaan. Tapi yang paling mengejutkan ada di folder terakhir, surat-surat cinta dari Herman kepada ibu kami. Dia mencintai ibu. Kak Diva terduduk lemas, wajahnya pucat. Aku membaca salah satu surat itu dengan hati berdebar. Dan ibu menolaknya. Katanya ibu menyesal pernah mempercayainya sebagai sahabat ayah. Pak Iqbal menghela napas panjang. Jadi ini bukan hanya tentang bisnis. Ini juga tentang dendam asmara. Kak Diva menutup laptop dengan keras. Aku tidak ingin tahu lebih banyak. Ini terlalu menyakitkan. Aku memandangi kakakku yang sedang berusaha menahan tangis. Dalam beberapa hari terakhir, kami telah menemukan dan kehilangan begitu banyak. Tapi satu hal yang kini jelas, kebenaran memang pedih, tapi lebih baik daripada hidup dalam kebohongan. Di luar jendela, langit Singapura dipenuhi gemerlap lampu kota. Herman mungkin sedang berada di suatu tempat di antara cahaya-cahaya itu, merasa aman dengan kekayaannya. Tapi aku tahu, tidak ada tempat yang cukup jauh untuk lari dari masa lalu. Besok, kami akan kembali ke Indonesia dengan membawa semua bukti ini. Perang hukum akan dimulai. Tapi malam ini, kami hanya duduk bersama sebagai sebuah keluarga. Keluarga yang akhirnya menemukan kebenaran dan satu sama lain. Telepon genggamku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. "Herman tahu kalian punya bukti. Dia tidak akan tinggal diam. Hati-hati. L." Aku mematikan telepon itu. Malam ini, tidak ada ancaman yang bisa mengganggu kedamaian kami. Besok adalah hari baru, dan kami siap menghadapinya, bersama. Pesawat yang membawa kami pulang ke Jakarta terasa seperti kapal hantu yang sunyi. Meski duduk di kelas bisnis dengan segala kemewahannya, aku tidak bisa menikmati sedikit pun. Tubuhku lelah. Tapi pikiran terus berputar-putar memikirkan semua yang telah terjadi. Di sebelahku, Kak Diva tertidur dengan kepala bersandar di jendela. Wajahnya yang biasanya sempurna kini tampak lesu dengan bayangan hitam di bawah mata. Pak Iqbal duduk di depan kami, sesekali mengerang kesakitan saat mencoba menyesuaikan posisi kakinya yang terluka. Aku membuka laptop dan menatap dokumen-dokumen dari hard drive itu lagi. Setiap file seperti potongan puzzle yang perlahan membentuk gambaran mengerikan tentang Herman Wijaya. Seorang pria yang bukan hanya membunuh sahabatnya sendiri, tapi juga dengan hati-hati menghancurkan reputasi ayah kami selama bertahun-tahun melalui rumor dan manipulasi bisnis. Masih memeriksanya. Suara Kak Diva yang serak membuatku terkejut. Dia sudah bangun, matanya merah dan bengkak. Aku mengangguk. Ada sesuatu yang menggangguku. Lihat ini. Aku memutar sebuah rekaman audio di mana Herman berbicara dengan seseorang tentang proyek terakhir untuk menghabisi keluarga Hartanto sampai ke akar-akarnya. Kak Diva mengerutkan kening. Itu suaranya Herman. Tapi siapa yang dia ajak bicara? Bukan Tony. Dan perhatikan tanggalnya, tambahku sambil menunjuk layar. Ini direkam 3 bulan lalu, jauh sebelum aku ditemukan. Sepertinya dia sudah merencanakan sesuatu besar. Kak Diva menggigit bibirnya. Kita harus waspada. Begitu mendarat,
Aku akan mengatur pengamanan ekstra untuk kita semua. Pesawat mulai turun, lampu kota Jakarta berkilauan di bawah seperti permata yang tersebar. Pemandangan yang seharusnya indah, tapi sekarang hanya mengingatkanku pada betapa banyak musuh yang mungkin bersembunyi di antara gemerlap itu. Begitu pintu pesawat terbuka, udara lembab Jakarta menyambut kami. Kami berjalan cepat melalui terminal, dikawal oleh 3 bodyguard yang sudah disiapkan Kak Diva. Tiba-tiba, kerumunan wartawan muncul dari segala arah, kamera dan mikrofon menghadang kami. Nyonya Hartanto, benarkah adik Anda yang hilang telah ditemukan? Apa komentar Anda tentang tuduhan bahwa ini hanya skema warisan? Apakah benar Herman Wijaya terlibat dalam pembunuhan orang tua Anda? Kak Diva kaku di sampingku, wajahnya pucat. Pak Iqbal segera melangkah maju. Tidak ada komentar untuk saat ini. Kami akan mengadakan konferensi pers besok. Tapi kerumunan itu semakin mendesak. Seorang fotografer nyaris menjatuhkanku saat mencoba mendapatkan gambar close-up. Tubuhku gemetar. Napas menjadi pendek. Ini terlalu banyak, terlalu cepat. Tolong, beri jalan. Suara itu menggelegar di seluruh terminal. Semua orang menengok ke arah sumber suara. Seorang pria tua berkursi roda didorong oleh perawat. Wajahnya yang keriput penuh dengan air mata. Paman Heru. Kak Diva berbisik tak percaya. Pria itu, yang ternyata adalah adik kandung ayah kami, mengulurkan tangannya yang gemetar ke arahku. Naya, akhirnya, setelah 20 tahun. Aku tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Ini adalah keluarga yang bahkan tidak kukenal. Tapi darahku berdesir melihat air mata di wajahnya. Dia meraih tanganku dengan kekuatan yang mengejutkan untuk seorang tua. Aku selalu percaya kamu masih hidup. Selalu. Kerumunan wartawan menjadi semakin gaduh. Tapi tiba-tiba Paman Heru mengangkat tangannya. Cukup. Keluarga kami sudah menderita cukup lama. Beri kami waktu untuk reuni. Ajaibnya, para wartawan perlahan membubarkan diri, meninggalkan kami sendirian di tengah terminal. Paman Heru memandangiku dari kepala sampai kaki, matanya berbinar. Kamu persis seperti ibumu di usiamu. Sama sekali tidak berubah. Kak Diva tiba-tiba terseduh. Paman, selama ini, kenapa tidak pernah membantu aku mencari Naya? Wajah tua itu berubah sedih. Aku mencoba, Diva. Tapi setelah kecelakaan itu, kesehatanku memburuk. Dan dia menunduk. Herman meyakinkanku bahwa Naya sudah tewas. Dia bahkan menunjukkan surat keterangan kematian palsu. Pak Iqbal mengutuk pelan. Lagi-lagi Herman. Paman Heru memegang erat tanganku. Tapi sekarang kamu kembali. Dan aku punya sesuatu untukmu. Dari bawah selimutnya, dia mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil. Ini adalah harta paling berharga ayahmu. Dia selalu bilang ini untukmu. Dengan tangan gemetar, aku membuka kotak itu. Di dalamnya terletak sebuah liontin emas berbentuk bulan sabit, persis seperti tanda lahir di leherku. Ayahmu memesan ini khusus setelah kamu lahir, bisik Paman Heru. Katanya, ini akan mengingatkanmu bahwa betapapun gelapnya malam, bulan sabit selalu muncul kembali. Air mataku akhirnya tumpah. Dalam sekejap, terminal bandara yang ramai itu lenyap, dan yang tersisa hanyalah seorang anak perempuan yang akhirnya merasa diterima oleh keluarganya setelah sekian lama tersesat. Kak Diva memeluk kami berdua. Pulang, Naya. Ayo kita pulang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa sedang pulang. Tapi di balik semua kehangatan ini, bayangan Herman Wijaya masih mengintai. Rekaman terakhir di hard drive itu terus menghantuiku. Proyek terakhir, yang belum terlaksana. Perjalanan kita belum berakhir. Tapi setidaknya sekarang,
Aku tidak lagi sendirian. Mobil mewah yang membawa kami meninggalkan bandara meluncur pelan melalui jalanan Jakarta yang macet. Aku duduk di antara Kak Diva dan Paman Heru, sementara liontin bulan sabit pemberian ayahku masih kugenggam erat di telapak tangan. Perhiasan emas itu terasa hangat, seolah menyimpan kehangatan tangan ayah yang tak sempat kukenal. Rumah kita di Menteng masih seperti dulu, kata Paman Heru tiba-tiba. Suaranya parau namun penuh kerinduan. Aku menyimpan semua barang-barang peninggalan orang tuamu di sana. Termasuk, dia berhenti, matanya berkaca-kaca. Termasuk kamar kecilmu yang dulu. Kak Diva mengangkat kepala dengan cepat. Kau tidak mengubah apapun. Paman Heru menggeleng. Tangannya yang berusia memegang tongkat dengan erat. Setelah kecelakaan itu, aku tidak sanggup. Bahkan mainan-mainanmu masih ada di sana, Naya. Dadaku terasa sesak membayangkan sebuah kamar yang membeku dalam waktu, menunggu pemiliknya yang hilang selama 20 tahun. Mobil berbelok memasuki kompleks perumahan elit, pohon-pohon palem tinggi berjajar rapi di sepanjang jalan. Kita sampai, bisik Kak Diva saat gerbang besi sebuah rumah besar terbuka. Jantungku berdegup kencang. Ini pertama kalinya aku pulang ke rumah masa kecilku. Rumah yang seharusnya ku kenal setiap sudutnya, tapi sekarang terasa asing bagaikan museum pribadi. Begitu mobil berhenti, seorang wanita tua berkerudung langsung menyambut kami di teras. Bibi Lani, teriak Kak Diva, langsung memeluk wanita itu erat. Bibi Lani, saudara perempuan ibu, langsung menatapku begitu Kak Diva melepaskan pelukannya. Matanya yang tajam memindai setiap inci wajahku. Lalu tiba-tiba dia menjatuhkan diri, memeluk kakiku sambil menangis terseduh-seduh. Naya, anakku, akhirnya kau pulang. Aku tertegun. Ada sesuatu dalam cara dia memanggilku yang membuat ingatanku berdesir. Sebuah memori samar tentang suara lembut yang selalu menina boboku. Bibi, apakah dulu kau yang sering menjagaku saat ibu sibuk? Tanyaku pelan. Dia mengangguk tak henti-hentinya. Air mata mengalir deras di wajahnya yang berkeriput. Setiap hari, sayang. Setiap hari aku menemanimu bermain di taman ini. Tangannya menunjuk ke sebuah ayunan tua di sudut taman yang masih terawat baik. Sesuatu dalam diriku pecah. Tiba-tiba aku berlari ke arah ayunan itu, menyentuh kayunya yang sudah lapuk oleh waktu. Dan seperti sulap, ingatanku yang paling dalam terbuka. Aku melihat bayangan diriku kecil tertawa riang didorong oleh seorang wanita muda. Bibi Lani. Lebih tinggi. Lebih tinggi. Suara anak kecil itu, suaraku 20 tahun lalu, bergema di kepalaku. Aku berbalik melihat Bibi Lani yang masih berlutut di teras. Wajahnya berbinar dengan harapan dan kerinduan. Kau ingat. Bisiknya. Aku mengangguk, tak mampu berkata-kata karena sesak di dada. Kak Diva segera memelukku dari belakang, tubuhnya hangat dan kokoh. Ayo kita lihat kamarmu, bisiknya di telingaku. Dengan langkah berat, kami masuk ke dalam rumah megah yang dipenuhi foto-foto keluarga. Di dinding utama, sebuah potret besar orang tua kami tergantung. Ayah dengan wajah tegas tapi teduh, ibu dengan senyum lembut yang mirip sekali dengan senyum Kak Diva. Paman Heru memimpin kami menuju sebuah pintu di ujung koridor. Tangannya gemetar saat membukanya. Selamat datang pulang, Naya. Kamar itu seperti potongan surga yang terperangkap dalam waktu. Dinding biru muda dengan lukisan awan-awan putih, tempat tidur kecil berbentuk kereta kuda, dan rak-rak penuh boneka beruang dan buku cerita. Di sudut kamar, sebuah meja kecil dengan kursi mini masih teratur rapi, seolah pemiliknya baru saja pergi sebentar. Tapi yang paling membuatku terpaku adalah foto-foto bayi dan balita yang dipajang di dinding. Gambar diriku yang tak pernah kukenal. Di salah satu foto, aku digendong ayah dengan bangga. Liontin bulan sabit yang sekarang kumiliki sudah tergantung di leherku yang mungil. Kau selalu memakai liontin itu, kata Bibi Lani di belakangku.
Sampai hari itu. Aku meraih liontin di tanganku, lalu dengan hati-hati mengalungkannya ke leher. Rasanya seperti menyelesaikan sebuah puzzle yang sudah terpisah terlalu lama. Kak Diva memegang bahuku. Besok kita akan mengadakan konferensi pers. Dunia perlu tahu siapa dirimu sebenarnya. Dan Herman? Tanyaku. Wajah Kak Diva berubah keras. Kita akan mengejarnya sampai ke ujung dunia. Tapi hari ini, dia memandang sekeliling kamar kecil itu, lalu ke wajahku. Hari ini hanya untuk keluarga kita. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, meja makan besar di rumah keluarga Hartanto kembali dipenuhi tawa dan cerita. Bibi Lani dengan sabar menceritakan setiap kenangan tentang orang tuaku, sementara Paman Heru menunjukkan album-album foto yang selama ini disimpannya dengan hati-hati. Aku duduk di antara mereka, liontin bulan sabit ayahku hangat di kulitku. Untuk sesaat, bayangan Herman dan ancamannya memudar. Karena malam ini, setelah sekian lama tersesat, akhirnya aku benar-benar pulang. Tapi di tengah tawa dan kehangatan itu, telepon genggamku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Herman sudah kembali ke Indonesia. Dia tahu kalian ada di rumah itu. Aku mengangkat kepala, memandang melalui jendela besar ruang makan ke kegelapan di luar. Di antara bayang-bayang pohon palem, aku bisa bersumpah melihat sesuatu, atau seseorang, bergerak. Tapi ketika aku mengedipkan mata, tidak ada apa-apa di sana. Hanya angin malam yang berbisik melalui daun-daun, membawa serta janji akan pertempuran yang belum berakhir. Konferensi pers di ballroom Hotel Indonesia itu penuh sesak. Lampu kamera yang menyilaukan, suara shutter yang tak henti-hentinya, dan desisan bisikan para wartawan menciptakan atmosfer yang hampir tak tertahankan. Aku duduk di antara Kak Diva dan Pak Iqbal di atas panggung, mencoba mengendalikan gemetar di tangan yang tersembunyi di balik meja. Di leherku, liontin bulan sabit pemberian ayah terasa berat, pengingat akan tanggung jawab yang kini harus kupikul. Nyonya Hartanto, benarkah adik Anda adalah mantan pembantu di rumah Anda sendiri? Bukankah ini terlalu kebetulan? Sorot seorang wartawan dengan nada skeptis. Kak Diva tidak kehilangan sikap. Kami percaya ini adalah takdir. Setelah 20 tahun terpisah, Tuhan mempertemukan kami kembali dengan caranya sendiri. Tangannya meraih tanganku erat di bawah meja. Nona Naya, bagaimana perasaan Anda mengetahui identitas sebenarnya setelah sekian lama? Aku menarik napas dalam sebelum menjawab. Seperti menemukan potongan puzzle terakhir yang selama ini hilang. Suaraku lebih tegas dari yang kuduga. Saya tidak hanya mendapatkan kembali keluarga, tetapi juga warisan yang jauh lebih berharga, identitas saya yang sebenarnya. Paman Heru yang duduk di sampingku mengangguk bangga. Keluarga Hartanto telah melalui tragedi yang panjang. Tapi hari ini, kami akhirnya bisa memulai bab baru. Tiba-tiba, seorang wartawan dari media ternama berdiri. Bagaimana dengan tuduhan terhadap Herman Wijaya? Apa benar dia dalang di balik semua ini? Wajah Kak Diva berubah dingin. Kami telah menyerahkan semua bukti kepada pihak berwajib. Proses hukum sedang berjalan, termasuk permintaan ekstradisi dari Singapura. Tapi Herman masih bebas, bukan? Apakah Anda tidak takut akan balas dendam? Pak Iqbal mengambil alih. Kami telah bekerja sama dengan aparat keamanan. Yang penting sekarang adalah Naya bisa beradaptasi dengan kehidupan barunya. Adaptasi. Kata itu terasa asing. Hidupku memang telah berubah drastis dalam hitungan hari. Dari seorang pembantu tanpa keluarga, menjadi Naya Hartanto, salah satu pewaris Hartanto Group. Setelah konferensi pers, kami langsung menuju kantor pusat Hartanto Group untuk pertemuan penting dengan Dewan Direksi. Gedung pencakar langit megah di Sudirman itu membuatku merasa kecil. Di lift kaca yang meluncur cepat ke lantai teratas, aku melihat bayanganku,
masih memakai hijab sederhana di antara keluarga yang sudah berganti pakaian desainer mewah. Kau tidak perlu gugup, bisik Kak Diva sambil merapikan kerah bajuku. Mereka hanya perlu melihatmu. Perlahan-lahan kita akan perkenalkanmu dengan semua tanggung jawab perusahaan. Tapi begitu pintu lift terbuka, segudang wajah penasaran langsung menatapku. Ruang rapat dipenuhi puluhan eksekutif yang jelas-jelas skeptis melihat mantan pembantu yang tiba-tiba menjadi pemegang saham utama. "Selamat datang, Naya Hartanto," ujar seorang pria berambut putih dengan senyum tak tulus. "Saya Anton Wijaya, Direktur Keuangan. Tidak ada hubungan keluarga dengan Herman, tentunya." Ruang itu menjadi sunyi. Semua mata tertuju padaku, menunggu reaksi pertama. Aku tahu ini ujian. Apakah aku pantas berada di sini? Dengan tenang, aku melangkah ke depan. "Terima kasih, Pak Anton. Sebelum membahas bisnis, izinkan saya memperkenalkan diri dengan benar." Aku mengeluarkan flash drive dari tas. Ini adalah presentasi tentang rencana saya untuk divisi CSR perusahaan. Selama menjadi karyawan rumah tangga, saya melihat langsung bagaimana perusahaan besar bisa berdampak pada masyarakat kecil. Kak Diva terkejut. Dia tidak tahu aku menyiapkan ini. Selama 2 jam berikutnya, aku memaparkan proposal rinci tentang program beasiswa untuk anak-anak pekerja domestik dan pelatihan keterampilan bagi pembantu rumah tangga. Suaraku semakin mantap melihat antusiasme beberapa direktur. Ini sangat matang," kata seorang direktur wanita. "Kami tidak pernah mempertimbangkan segmen pasar ini." "Karena kalian tidak pernah hidup di dunia mereka," jawabku halus. "Tapi saya pernah. Dan saya tahu betapa besar potensi yang terabaikan." Pertemuan berakhir dengan keputusan untuk membentuk divisi baru di bawah pengawasanku. Saat ruangan kosong, Kak Diva memelukku erat. "Aku bangga padamu. Ayah juga pasti akan bangga." Di mobil pulang, aku memandang Jakarta yang sibuk melalui jendela. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa seperti penipu yang menyusup ke kehidupan orang lain. Ini adalah tempatku, tidak hanya sebagai Naya Hartanto, tetapi juga sebagai Dina yang memahami dunia di luar kemewahan ini. Tapi kedamaian itu tidak bertahan lama. Begitu tiba di rumah, Bibi Lani menyambut kami dengan wajah pucat. "Ada paket untuk Naya," bisiknya, menunjuk sebuah kotak kecil di meja tamu. Pak Iqbal segera menghalangi. "Jangan disentuh. Aku akan panggil tim keamanan." Tapi aku sudah mengambil kotak itu. Ringan. Terlalu ringan. Dengan hati-hati kubuka. Di dalamnya hanya ada selembar foto lama yang robek separuh. Foto Herman muda berdiri di sebelah ayahku, tapi bagian ayahku sudah disobek. Di balik foto itu, tulisan tangan Herman. "Selamat atas posisi barumu. Ayahmu juga senang sebelum akhirnya mengerti siapa kawan sebenarnya." Kak Diva merampas foto itu. Wajahnya berubah merah marah. "Dia berani." "Tidak," potongku tenang. "Ini justru membuktikan satu hal. Dia takut. Takut karena kita semakin kuat." Malam itu, sambil duduk di kamar kecil yang penuh kenangan masa kecilku, aku membuka laptop dan mulai menyusun strategi. Herman mungkin berpikir intimidasi ini akan membuatku ketakutan. Tapi yang tidak dia pahami, seorang anak yang telah kehilangan segalanya tidak takut kehilangan lagi. Aku menatap liontin bulan sabit di cermin. "Aku akan menghancurkannya, Ayah," bisikku, "dengan caraku sendiri." Di luar jendela, bulan sabit tergantung tinggi, persis seperti tanda di leherku dan liontin pemberian ayah. 3 bulan sabit yang kini bersatu dalam satu tujuan, mengakhiri permainan Herman, sekali dan selamanya. Matahari pagi menyinari taman belakang rumah keluarga Hartanto, menciptakan pola bayangan yang menari-nari di atas rumput hijau yang terawat sempurna. Aku duduk di ayunan tua yang baru saja diperbaiki, menikmati aroma kopi dan kue tradisional yang dibuat Bibi Lani.
Sudah 3 bulan sejak pengakuan publik sebagai Naya Hartanto, dan hidupku berubah seperti mimpi. Meski kadang masih terbangun dengan keringat dingin, ragu apakah semua ini nyata. Kak Diva mendatangiku dengan 2 amplop tebal di tangan. Undangan dari Universitas Indonesia, katanya sambil duduk di sampingku. Mereka menawarkan program percepatan untukmu. Dan ini, dia menyodorkan amplop kedua. Proposal kerjasama dengan Kementerian Sosial untuk program beasiswamu. Aku membuka amplop itu dengan hati-hati. Foto kecil terselip di dalamnya. Gambar diriku sedang berbicara di depan puluhan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Wajah mereka berseri mendengar ceritaku tentang mimpi dan harapan. Kapan foto ini diambil? Kemarin, saat kau tidak menyadari, jawab Kak Diva sambil tersenyum. Aku menyuruh fotografer mengikutimu. Lihatlah betapa naturalnya kau dengan mereka. Itulah kekuatanmu, Nay. Angin sepau-sepau membelai rambutku yang kini dibiarkan terbuka. Liontin bulan sabit ayah berkilau di leherku. Aku hanya ingin memastikan tidak ada anak lain yang merasakan apa yang kualami. Dan kau berhasil. Suara Paman Heru terdengar dari belakang. Dia berjalan pelan dengan tongkatnya, tapi wajahnya lebih segar dari pertama kali bertemu. Program CSR MU sudah membantu ratusan anak. Ayahmu pasti bangga. Bibi Lani muncul dari rumah membawa nampan berisi minuman. Ibu juga, katanya dengan mata berkaca-kaca. Dia selalu bermimpi punya program seperti ini. Kami duduk melingkar di taman. Sebuah keluarga yang akhirnya utuh setelah 20 tahun terpisah. Tawa dan cerita mengalir begitu alami, seolah kami selalu seperti ini. Tapi di balik kehangatan ini, satu bayangan masih mengganggu. Ada kabar dari polisi? Tanyaku pelan. Kak Diva menghela napas. Herman masih bersembunyi di luar negeri. Tapi dengan tekanan Interpol dan pembekuan aset-asetnya, dia tidak akan bertahan lama. Dan Mbak Laras berkelahi baik dengan jaksa, jawab Pak Iqbal yang baru saja bergabung. Dia bersaksi membantu kita mengurangi hukuman. Masih proses, tapi setidaknya dia berusaha menebus kesalahan. Aku memandangi secangkir teh di tanganku, mencerna semua informasi ini. Mungkin tidak semua cerita memiliki akhir yang sempurna. Herman masih bebas. Mbak Laras harus menghadapi konsekuensi, dan lukanya, baik fisik maupun batin, masih butuh waktu untuk sembuh sepenuhnya. Tapi saat Bibi Lani memeluk bahuku, dan Kak Diva tertawa lepas mendengar lelucon Paman Heru, aku menyadari sesuatu. Keluarga bukan tentang kesempurnaan. Bukan tentang melupakan masa lalu. Keluarga adalah tentang memiliki orang-orang yang bersedia berjuang bersamamu, melalui badai dan damai. Aku punya kejutan, kata Kak Diva tiba-tiba. Dia mengeluarkan kunci dari saku. Kamar kecilmu di rumah ini akan tetap seperti semula. Tapi kami juga menyiapkan apartemen untukmu di dekat kampus, jika kau memilih kuliah nanti. Matahari semakin tinggi, menyinari wajah-wajah orang yang kucintai. Di kejauhan, suara anak-anak dari program beasiswaku tertawa riang di taman bermain yang baru dibangun. Aku meraih tangan Kak Diva dan Paman Heru. Terima kasih, bisikku, untuk tidak pernah menyerah mencari aku. Paman Heru mengusap air matanya. Keluarga sejati tidak pernah menyerah, sayang. Di langit biru di atas kami, awan-awan putih berarak pelan membentuk siluet yang anehnya mirip bulan sabit. Seperti tanda dari alam bahwa semua ini memang takdir. Pertemuan kami, perjuangan kami, dan cinta yang akhirnya menyatukan kami kembali. Hidup mungkin tidak akan pernah sempurna. Tapi hari ini, di taman kecil penuh kenangan ini, rasanya cukup sempurna untukku. Selamat datang di rumah, adikku, bisik Kak Diva sambil memelukku erat. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar percaya bahwa inilah rumahku, tidak hanya secara fisik, tapi di hati setiap orang yang mengelilingiku sekarang. Keluarga.
Itulah warisan sejati yang kudapatkan kembali. Dan tidak ada kekuatan di dunia ini, bahkan Herman Wijaya sekalipun, yang bisa merampasnya lagi dariku.